Ini Indonesia, sebuah negeri yang menjadi tempatku dan lainnya dilahirkan. Negeri yang memiliki berbagai keunikan. Gugusan pulaunya yang indah menjadikan negeriku dijuluki negeri seribu pulau. Suku bangsa yang beragam menjadi keunikan di setiap daerahnya. Gunung-gunung yang menembus cakrawala tinggi menjulang nan elok di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina faradu 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Al-ayah sadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan yang kedua, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua termasuk umat dan golongan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan sedikit menyampaikan sebuah ilmu, sebuah materi, sebuah pengajaran tentang nasionalisme atau cinta terhadap tanah air yang terdapat dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam tentang cinta tanah air ini. Nasionalisme berasal dari kata nation, dari bahasa Inggris yang artinya adalah bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari manusia atau seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, serta membela dan melindungi tanah air tercinta dari segala ancaman dan gangguan. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki dan rasa saling menghargai, menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki setiap warga negara untuk menjaga serta melindungi tanah air tercinta. Istilah nasionalisme sendiri telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah sebuah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran anggota suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdi kepada negara dan bangsa yang mereka ikuti. Selanjutnya ada istilah nasionalisme dalam arti sempit. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan bahwasannya tanah air dengan al-watan al-asli. Beliau berkata, al-watanul asli huwa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fihi, yang artinya al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dari definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwasannya tanah air bukan sekedar tempat kelahiran kita, bukan sekedar kita di mana dilahirkan, tapi juga tempat di mana kita menetap dan juga bertempat tinggal. Setiap manusia memiliki kecintaan kepada tanah airnya, sehingga mereka merasa nyaman, merasa rindu apabila mereka pergi meninggalkan
atau ketika mereka jauh dari tanah air tercinta. Dengan demikian, mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat manusia. Dengan itu, manusia harus mencintai tanah air, bukan sebab tabiat, karena mereka juga lahir, dan istilah nasionalisme cinta tanah air tersebut lahir dari bentuk keimanan kita. Karenanya, jika kita mengakui sebagai seorang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya adalah mayoritas muslim merupakan keniscayaan atau kepercayaan. Inilah makna pentingnya dari hubbul waton minal iman. Menurut Syekh Mahmud Aswar, mantan wakil Al-Azhar dan anggota Akademi Riset Islam di Mesir, menjelaskan tentang konsep al-waton atau tanah air dalam ajaran Islam, yaitu sebidang tanah yang dihuni oleh sekelompok orang dan menjadi tempat mata pencaharian mereka serta tempat tinggal bagi keluarga serta keturunan mereka. Cinta dan kesetiaan terhadap tanah air merupakan suatu kewajiban. Siapapun yang memanipulasi konsep-konsep ini dianggap pengkhianat berdasarkan aturan, syarak, dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dikatakan lagi oleh Syekh Mahmud menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan teladan, telah memberikan contoh yang sangat luar biasa bagaimana mencintai tanah air. Ketika beliau hijrah dari Mekah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, beliau berdiri di perbatasan kota Mekah lalu memandangnya dengan sedih. Lantas beliau bersabda, alangkah baiknya engkau sebagai negeri atau kota, dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu atau mengusirmu darimu kota Mekah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. Dikutip dari hadis riwayat Tirmizi. Maksud dari Rasulullah SAW adalah beliau sangat sedih apabila meninggalkan kota tercintanya, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Dalam konteks Indonesia dahulu, konon Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan ungkapan hubbul waton minal iman, cinta tanah air merupakan manifestasi diri dari keimanan, lalu digelorakan oleh para kiai, para ulama, serta para habaib. Ungkapan ini membangkitkan sikap bela negara dan dapat menggetarkan para penjajah untuk tidak menjajah negeri Indonesia ini. Dalam konteks yang sekarang, tugas orang muslim harus tetap setia, tetap mencintai tanah airnya, melindungi dan mempertahankannya dari segala macam ancaman dan gangguan. Karena sikap ini selaras dengan akal sehat dan didukung akidah Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua manifestasi kecintaan terhadap tanah air itu harus didasarkan dalam koridor-koridor syariat Islam dan tidak bertentangan dengan segala peraturan yang ada. Mencintai tanah air merupakan suatu sifat yang alamiah dimiliki oleh manusia. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah dalam mencintai tanah airnya, agar manusia dapat berperan serta maksimal dalam membantu kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Menurut para mufassir atau seseorang yang ahli dalam tafsir Al-Quran mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengandung pengertian tentang cinta terhadap tanah air. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Para mufassir menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat.
ada yang menafsirkan dengan artian Makkah, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwasannya pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkannya al-Ma'ad atau Ma'ad dengan Makkah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah, banyak sekali beliau mengucapkan kata tanah air, tanah air. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Rasulullah SAW dengan mengembalikan Rasulullah SAW ke Makkah. Kemudian sahabat Rasulullah SAW Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang ini. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri ini. Dikutip dari Ismail Haqqi Al-Hanafi, Ruhul Bayan, Beirut Dar Al-Fikri juz 6 halaman 441 sampai 442. Selanjutnya ayat yang menunjukkan pengertian tentang cinta terhadap tanah air terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum, yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, bunuh dirilah kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj menyebutkan di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan jalan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Kan menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menafsirkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 66 ini memiliki pandangan yang bagus dalam memberikan dalil dari Al-Quran terkait cinta tanah air yang menegaskan bahwasannya cinta tanah air adalah dorongan fitrah yang sangat kuat yang terdapat dalam jiwa manusia. Oleh karena itu, setiap ayat yang berbicara tentang keutamaan hijrah, maka pengertiannya dikembalikan ke pokok, yaitu seberapa besar mereka dapat bersabar menahan sakitnya meninggalkan tanah air tercinta ini. Ini menunjukkan adanya sebuah makna mulia di dalam cinta terhadap tanah air. Begitu mulianya makna ini sehingga seseorang dituntut untuk bersabar dalam menanggung kesulitan yang sangat besar saat meninggalkan kampung halaman tercinta. Bahkan seorang penyair pernah berkata, kesabaran terasa sulit saat 3 hal melanda, dan akal sehat pun tak mampu untuk memikirkannya. Meninggalkan tanah air tercinta secara terpaksa, berpisah dengan sahabat dan kehilangan orang tercinta. Shallu ala Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran, para ulama ahli hadis mengatakan bahwasannya dari beberapa riwayat, dari beberapa hadis, mereka menjelaskan tentang keutamaan dari cinta terhadap tanah air. Para ulama telah mengupas secara tuntas dan secara gamblang dari salah satu hadis yang ada, yang berbunyi salah satu hadisnya adalah an Anasin anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanatara ila juduratil Madinah aw du'a naqatahu wa in kana ala dabbatin harakaha min hubbiha wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah
wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaih, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwasanya Nabi Muhammad SAW kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah. Beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkan untuk mempercepat laju atau perjalanannya karena kecintaan beliau terhadap kota Madinah. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menegaskan bahwasannya dalam hadis tersebut terdapat dua dalil petunjuk, yaitu yang pertama adalah dalil di atas mengandung pengertian keutamaan tentang kota Madinah, dan yang kedua adalah mengandung arti pada hadis tersebut tentang keutamaan cinta terhadap tanah air dan juga rindu terhadap tanah air tersebut. Nilai-nilai cinta terhadap tanah air dalam perspektif Al-Quran diantaranya sikap nasionalisme dan rela berkorban, dan juga cinta terhadap tanah air sendiri. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi dan juga para rasul yang telah memberikan isyarat bahwasannya banyak peristiwa dan juga fenomena yang terjadi sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi setiap perubahan. Dalam Islam, cinta tanah air juga merupakan kesadaran akan tanggung jawab serta pemenuhan kewajiban-kewajiban atas negara. Rasulullah SAW juga telah menyatakan dalam Piagam Madinah bahwasannya semua warga negara merupakan satu kesatuan, yaitu yang artinya bahu-membahu melawan segala ancaman atau gangguan yang menyerang kepada negara dan bangsa. Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah, dan Islam adalah agama fitrah. Akan tetapi mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam pengawasan kehormatan negara. Atau di Indonesia sering kita mendengar kita tidak boleh melanggar yang namanya hak asasi manusia. Dengan semua rujukan yang sudah kita pahami di atas tentang dalil-dalil cinta terhadap tanah air yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, menegaskan bahwasannya kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanah air tercinta, yaitu negara Indonesia, bagaimana cara kita mengapresiasi atau mengekspresikan rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia ini, yaitu dengan cara kita menghormati, menaati, serta menjalankan semua peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Tak lupa juga kita harus menghormati hak-hak milik orang lain, hak-hak dalam beragama, bermasyarakat, bernegara, dan ikut serta memajukan kemajuan bangsa dan negara. Sehingga kita akan menjadi seseorang warga negara yang mampu mengembangkan atau mampu bersinergi untuk memajukan bangsa dan negara ini, sehingga hidup kita akan tentram, nyaman, fid dini wa dunya hatta al-akhir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya, dan umumnya bermanfaat bagi pemirsa semua. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun.
mangan kupat ditambahi santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.